Liputan ini didukung oleh Bank BJB Palabuhan Ratu. DPRD Kabupaten Sukabumi membentuk panitia khusus, Pansus, untuk membahas rancangan peraturan daerah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah, Raperda PDRD, bersama 17 perangkat daerah terkait, pada hari Kamis, 25 Agustus 2023. Pembentukan Raperda PDRD ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, tentang hubungan keuangan pusat dan daerah, dengan tujuan menggali pendapatan asli daerah sesuai dengan kemampuan daerahnya. Hera Iskandar, sebagai Ketua Pansus mengatakan, dengan dibahasnya Raperda PDRD ini, berharap nantinya akan menjadikan Perda PDRD baru, yang dapat menggali PAD Kabupaten Sukabumi secara optimal. Tadi kita mulai membahas mengenai Raperda PDRD, di mana Raperda PDRD ini adalah amanat daripada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ya, tentang HKPD, Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Di mana blueprintnya adalah undang-undang tersebut untuk memberikan kesempatan kepada daerah-daerah otonomi untuk menggali PAD sesuai dengan kemampuan daerah, gitu kan? Nah, kita tahu sekarang kebijakan ekonomi di Kabupaten Keuangan di Kabupaten Sukabumi itu tidak lebih dari 20% ya untuk membiayai seluruh APBD. Sisanya adalah dari dana transfer, baik itu dari pusat dan juga dari provinsi. Nah, dengan peningkatan PAD ini diharapkan nanti kemampuan keuangan kita bisa naik lagi. Rapat yang diselenggarakan di kantor Dinas Perhubungan ini, berjalan cukup alot, terutama dalam hal pembahasan pasal-pasal dalam menentukan tarif pajak yang bersifat muatan lokal. Seperti yang dituturkan Boyke Martadinata, Kepala Bagian Hukum, bahwa adanya dinamika yang terjadi antara eksekutif dan legislatif, perihal kesepakatan tarif dalam harmonisasi ini. Hari ini ada beberapa dinamika yang terjadi dalam harmonisasi antara eksekutif dan legislatif, yaitu berkaitan dengan kesepakatan antara eksekutif dan legislatif kaitan dengan tarif khususnya, karena tarif ini yang merupakan konsentrasi terbesar dalam pembahasan Raperda tentang PDRD, sehingga untuk menentukan itu perlu kesepakatan. Tentunya kesepakatan itu tidak semata-mata berdasarkan asumsi, tapi juga berdasarkan ketentuan peraturan perundangan, juga melihat faktor pertimbangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Kemudian itu contoh misalnya tadi kita diskusikan berkaitan dengan tarif untuk pajak hiburan ya, kami tidak mengambil tarif tertinggi ya, karena tarif tertinggi itu diangkat 75%, tarif terendahnya adalah 40%, karena kami pada saat menyusun ini eksekutif juga melibatkan beberapa stakeholder yang terlibat di dalam usaha tersebut, sehingga ada usulan, ada permohonan, karena lihat situasi sekarang maka memohon untuk tarifnya memakai tarif 40% terlebih dahulu. Itu kita sudah sepakati tadi. Itu salah satu kearifan lokal karena melihat kondisi dan situasi saat ini. Salah satunya seperti itu. Di samping ada juga hal lain kaitan dengan misalnya yang sedang kita diskusikan masih berkembang lah tentang hal lain. Karena pentingnya Raperda PDRD ini untuk meningkatkan PAD Kabupaten Sukabumi, Hera meminta kepada setiap perangkat daerah untuk memproyeksikan kegiatan yang dapat meningkatkan pajak. Tadi kita minta dinas-dinas itu menginventarisir ya kegiatan-kegiatan apa yang berdampak meningkatkan pajak dan retribusi ya, dan kemudian diproyeksikan berapa keningkatannya agar kita bisa menghitung dan kemudian juga membuat perda ini ada manfaatnya secara. Boyke mengatakan, bahwasannya dalam pembahasan Raperda PDRD ini melibatkan banyak perangkat daerah, sehingga memerlukan waktu yang cukup lama dalam mendiskusikan poin-poin yang diperlukan. Ini adalah perda yang digabung, artinya bersifat omnibus. Omnibus itu seluruh peraturan perundangan berkaitan dengan pajak daerah, retribusi daerah, khususnya yang perda, itu digabung menjadi satu. Sehingga kami
biasanya menyusun perda itu berdiskusi dengan satu perangkat daerah lainnya yang mengikuti hanya sebagai katakanlah kontribusi masukan untuk kelengkapan. Kalau sekarang kita harus mendiskusikan dengan seluruh perangkat daerah incomer, artinya perlu mekanisme pembahasan yang cukup alot dan panjang, karena pembahasan raperda di eksekutif saja kita kurang lebih menghabiskan 4 bulan ya, sampai 6 bulan bahkan 6 bulan. Lalu masuk sekarang dengan harmonisasi dengan legislatif di pansus. Jadi kendala-kendalanya sebetulnya seperti itu ya. Selain ini juga kami tidak hanya cukup di sini, kami harus harmonisasi dengan Kanwil Hukum dan HAM. Dan setelah itu kami juga harus melakukan evaluasi di Biro Hukum Provinsi Jawa Barat, di mana Biro Hukum Provinsi juga nanti melakukan komunikasi juga dengan perangkat daerah di tingkat provinsi yang terlibat di dalam urusan teknisnya ya. Jadi perjalanannya masih panjang gitu ya. Mudah-mudahan tidak ada halangan dan bisa selesai sesuai dengan harapan. Dalam Pansus Raperda DPRD ini, ke-17 perangkat daerah yang menjadi anggota adalah Bagian Hukum, Bapeda, Disbudpora, Dinkes, DLH, Dinas Pariwisata, Dinas Pekerjaan Umum, DPMPTSP, Dishub, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Perikanan, Distan, Disperkim, Dinas Peternakan, Disnaker Trans, Bapelitbangda, dan Satpol PP. Dari Kabupaten Sukabumi, reporter Parlemen TV, Muri melaporkan.